Welcome Parit Baru Podcast, here we go. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Bapak Suharso, SIP, MH. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Kuburaya, seorang politisi, dan nanti bakal kita ulik kembali dengan Bapak Suharso. Oke, baik Pak, perkenalan diri. Terima kasih Pak kedatangannya. Siap. Saya? Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang besar. Podcast Parit Baru. Iya. Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah SWT karena semuanya kita hari ini masih diberi kesempatan sehat, walafiat, diberikan nikmat umurnya, diberikan nikmat masih bisa menikmati udara segar. Terima kasih atas undangannya. Siapa Pak? Saya sehari-harinya sampai dengan hari ini masih diberikan kepercayaan sebagai salah satu anggota legislatif di Kuburaya. Kebetulan dipercaya sebagai salah satu unsur pimpinan, wakil ketua. Wakil ketua ini opsinya adalah menjadi juru bicara lembaga. Jadi kita menaungi 4 komisi, ada 9 fraksi dengan 41 anggota DPRD. Kemudian ada 4 pimpinan, ketua 1, wakil ketua 3. Wakil ketua ketiga ya Pak? Ya. Itu sementara sampaikan nanti hal lain. Oke, baik. Itu sekilas dari Bapak Suharso. Oke, baik. Tadi sudah perkenalan diri, teman-teman sudah mengenali Pak Suharso. Sering juga di tagline ataupun di Google udah share. Waktu itu saya share Pak Suharso. Udah ada novel. Dan saya juga kemarin udah share Pak Suharso. Memang ada tagline ataupun pamfletnya memang mengatakan bahwasanya adanya jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Nah, ini saya mau tanya lebih dalam lagi dari hal ini. Jadi mungkin Bapak bisa jelasin cerita juga di masa kecil Bapak dengan tagline itu, mungkin ada cerita atau peristiwa tersebut. Kita ini kan takdir kita dilahirkan sebagai manusia yang dipercayakan Allah sebagai pemimpin. Nah, kadang-kadang kan kita membayangkan kenapa kita seperti ini ya. Kenapa kita tidak dilahirkan dari rahim seorang ratu atau ayah kita seorang raja, kalau bapak kita seorang presiden. Nah, takdir yang menuntut kita. Nah, sebenarnya itu yang namanya takdir berarti memang sudah digariskan seperti itu. Kemudian pertanyaannya apakah kita lahir ini kalau masing-masing sudah membawa bekal sendiri? Contoh misalnya, setelah saya lahir, kemudian mengikut lahir juga ada emas 1 peti gitu kan. Nah, semua kita lahir kan dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Taruhlah kalau orang tua kita dalam berkehidupan, tapi itu kan orang tua kita. Apakah orang tua kita selamanya menaungi? Bersama terus. Nah, artinya kita yang menentukan langkah hidup kita. Hidup ini adalah pilihan. Kita mau milih arah kanan, ya. Nah, dalam menentukan pilihan kan mulai dari kita usia dini sampailah menjadi kita dewasa. Nah, saya ini kan terlahir dari sosok seorang ibu yang hanya merupakan ibu rumah tangga, kesehariannya hanya sebagai guru ngaji. Guru ngaji di tempat. Kalau mama saya itu guru ngaji kampung, jadi guru, dan bapak saya juga seorang guru sekolah dasar yang waktu itu kan belum ada sekolah yang mumpuni
Beliau hanya tamat SR, tapi dipercayakan menjadi seorang guru, dan dia mengabdi itu sampai meninggal dunia. Nah, dengan pendapatan seorang guru dan ibu yang notabene hanya guru mengaji, dan saya memiliki saudara itu ada 8 orang, ini kan cukup berat bebannya. Iya. Nah, waktu saya di usia 1 sampai 7 tahun itu, saya masih di posisi ada 6 saudara. 6 saudara ini, kebetulan saya yang laki-laki yang nomor 4. Nah, karena jarak antara Jauh. kakak dan saya itu berdekatan, Berdekatan. ya bicara kasih sayang kan harus dibagi. Iya. Nah, kemandirian saya sudah dimulai sejak itu. Ya, apa-apa harus belajar ngurus sendiri. Dan penempaan hidup saya karena di kampung, dan waktu itu listrik aja nggak nyampe ke rumah itu. Kemudian tetangganya masih jarang-jarang, masih sepi lah ya, 500 meter. Iya. Kalau mau ke sekolah harus pakai sampah. Nah, tapi saya nikmati perjalanan itu. Cuman yang saya masih ingat, yang saya tanamkan pada diri saya, bahwa saya suatu saat harus menjadi orang. Nah, untuk mencapai itu, saya harus berkomitmen belajar mandiri. Nah, itu saya buktikan. Itu saya tamat SMP itu, yang melanjutkan sekolah jenjang lebih tinggi. Saya berangkat ke Pontianak ini, selain membawa baju, ada 2 hal yang pegang. Pertama Al-Quran, kedua sejadah. Itu yang saya bawa. Karena niat saya minta kepada Allah bimbing saya, dan sandaran hidup saya Al-Quran. Itu niat saya. Yeah. Dengan membawa uang kurang waktu itu ya sekitar 25.000. Dan saya pergi ke Pontianak dari sendiri sekolah yang karena pernah ke Pontianak, cuman kan jarang-jarang lah ikut orang. Ya, dengan situasi seperti itu betul-betul ya. Itu langkah yang saya lakukan. Nah, kemudian ya, singkat cerita bahwa akhirnya saya jodohnya itu sekolahnya di sekolah teknik, yaitu di STM. STM-nya di STM 2. Saya kebetulan tinggal sama nenek di Sungai di Kampung Pasca itu. Jadi ke sekolah itu hari-hari pakai sepeda dari Sungai Raya ke Cijuju. Nah, karena akhirnya adik saya nambah, jadi totalnya 8, dan semuanya masih usia produktif bagi sekolah. Kan nggak kebagi nih biayanya. Akhirnya saya udah nggak dapat jatah lagi, karena hanya beras 10 kilo pada waktu itu. Karena kalau guru, kalau anaknya 10 berarti berasnya 100 kilo, satu kepala itu 10 kilo. Sudah dapat ya 11 kilo. Uang sudah nggak dapat lagi. Jadi untuk membiayai hidup itu, saya ikut oples ngenek. Oh, sambil ya Pak. Iya. Sekolah saya ngenek, ujikan mobil outlet itu. Kemudian jam 9 saya pulang ke rumah. Karena masih ada waktu, saya masuknya siang, itu jam 1. Jadi dari jam 7 sampai jam 11 itu saya ikut taman Lukas. Ikut taman bikin kontrak. Ya itulah sampai saya selesai STM. Lanjut ke perkuliahan, lanjut lagi. Pontianak kuliah. Jadi begitu selesai, kan saya iri teman-teman ada yang kuliah, ada yang masih selesai. Saya pulang ke kampung, saya diskusi lah. Dalam diskusi kan disampaikan, ya waktu itu saya masuknya kamar pemimpin.
Dia tidak menjawab keluhan saya. Dia cuma menyampaikan bahwa adik-adik kamu masih di sekolah. Saya sudah tahu lah jawabannya, artinya untuk berbagi dengan saya mungkin tidak bisa. Ya udah, besoknya saya pulang sambil nangis saya. Tapi karena saya laki-laki, sudah hanya saya bikin lamaran kemana. Pokoknya apapun yang buka lamaran saya buka. Terakhir itu saya dapat di Bumi Raya. Panggil, sempat diusir juga sama satpam, ya kan? Belum ada lowongan gitu. Tapi saya nekat lagi. Saya cari lagi siapa yang kenal. Akhirnya, karena kasihan mungkin lihat saya, akhirnya saya diambil lah kerja harian. Bikin double molding gitu, kita yang bulat. Kerjanya itu kalau masuknya jam 7 pagi, pulangnya jam 3 sore. Kalau jam 3, pulangnya jam 11. Kalau jam 11 pulangnya shift. Nah, saya lihat ada peluang ini. Walaupun sifatnya harian, tapi lumayan lah. Kalau untuk transport, untuk melanjutkan kuliah misalnya. Akhirnya, karena yang kuliah yang normal saya nggak bisa, akhirnya saya masuk universitas terbuka. Oh, UT. Iya, UT. Jadi paginya saya kerja, bertiga, jam 4 saya waktu itu masih ada kuliah kampus. Sorenya saya kuliah sampai jam 9 malam. Dan itulah lama juga saya, karena kan sambil kerja sempat cuti. Sempat cuti ya Bapak? Ya, cuti kuliah karena kalau pas lagi bentrok dengan jam masuknya shiftnya pagi gitu kan, sore, malam kan saya tidak bisa. Iya. Karena kita kelas kampus. Kalau sekarang udah enak, itu kan udah bisa jarak fleksibel. Iya, online, daring. Iya. Sama. Ya sempat menyentuh berapa tahun, 6 tahun lebih juga ya. Tapi alhamdulillah teman-teman lain selesai juga. Ya ada juga yang nggak selesai, ada juga yang nggak berlanjut. Tapi alhamdulillah saya selesai. Saya dapat gelar sarjana, saya dapat jurusan politik. Kemudian modal inilah yang membuat semangat saya. Karena saya nggak putus asa. Ya alhamdulillah saya pada puasa hampir setiap malam itu saya melaksanakan tahajud. Ya Allah, tunjukkanlah yang terbaik buat saya. Bukan berarti saya tidak mensyukuri apa yang sudah terjadi, tapi kan kita berhak untuk minta. Alhamdulillah saya dapat panggilan dari sebuah hotel Kampus Palace waktu itu. Saya berlima pas sore hari itu dapat surat panggilan Kampus Palace. Mungkin karena saya pikir ini jawaban doa saya. Dan saya interview, kemudian seminggu kemudian baru saya dipanggil. Cuman saya disodorin kertas, kalau kamu bersedia, ini gaji. Saya masih ingat waktu itu 1 bulan gajinya 40.000. Sementara saya kerja di Bumi Raya itu 1 minggunya itu besar 48.000. Cuman jaraknya jauh ya Pak. 1 bulan 40.000, 1 minggu 68.000 kan? Iya. Saya mikir juga kan. Ya. Tapi karena saya yakin ini, ini rahasia Allah. Iya. Akhirnya berarti kerja di Bumi Raya, saya masuk ke Las Vegas. 4 tahun saya kerja di situ. Ya saya langsung jenuh juga ini kan. Sedih, bayangkan kawan-kawan berlebaran, kita lihatlah dari atas. Karena harus masuk kerja kan. Iya. Tahun sembahyang lebaran harus. Kemudian kalau tahun baru, kalau pada main kembang api, kita lihat aja lah. Iya. Nah, itu yang saya rasakan. Menarik
Mana juga kisah masa kecil sampai ke jenjang kuliahnya. Iya. Jadi memang butuh pengorbanan karena memang tidak didorong sama orang tua juga sampai sepenuhnya ya Pak. Iya. Dan tadi saya mau tarik kembali yang pernyataan Bapak yang sampaikan bahwasanya usia produktif gitu ya Pak. Dan memang di kondisi sekarang ini kan memang biasa disampaikan itu bonus demografi itu Pak. Yang dimana terjadi peningkatan penduduk. Jadi di usia produktif antara 16 sampai 65 tahun yang memang melebihi penduduk yang harus menekankan kita untuk sumber daya manusianya harus berkualitas dan segala macam. Ini kan banyak juga yang wacana kayak semacam generasi sandwich itu Pak dan segala macam itu. Jadi memang dari penduduk Indonesia juga lumayan banyak 278 juta dan di Kalbar 5 juta dan di Keburayaan 622.000. Ya. Nah, mungkin bagaimana Pak pendapat Bapak mengenai itu? Nah, kita kan sering dengar ya bahasa bonus demografi. Iya, benar. Sebenarnya saya sempat bingung juga apa ya bonus demografi. Akhirnya saya pelajari, bonus demografi ini kan kita berpotensi memiliki jumlah penduduk. Iya, benar. Yang negara lain itu ada yang sudah lewat, kayak Cina itu sudah lewat kita nih. Itu potensi betul ya, potensi betul, tapi sekaligus juga itu menjadi sebuah tantangan. Ya benar. Bonus demografi bermanfaat. Iya benar. Maka akan menjadi beban. Iya, jadi bumerang. Nah, generasi yang produktif adalah generasi ya seperti kalian ini. Iya. Kan mohon maaf, kalau dulu kan kita selalu berpikir, wah kita mau kerja jadi pegawai negeri. Iya. Jadi seolah-olah kerjaan lain itu terlalu naik gitu kan. Iya. Nah tapi sekarang ternyata dengan perkembangan dunia ini, perkembangan digital, perkembangan teknologi ini membuat semua ruang lapangan kerjaan yang berkaitan dengan teknologi itu terbuka. Nah, contoh misalnya, ibu-ibu yang kreatif itu dia tidak punya toko, dia tidak punya tempat produksi, dia hanya ambil jasa saja. Dia posting, wah kita punya baju model ini, model. Padahal dia saat itu dia belum punya itu. Nah begitu ada orang tertarik di sini, dia juga sudah tahu belinya di mana. Akhirnya dia hanya mengkonekkan saja. Artinya ada selisih harga dari itu sudah menjadi hadiah. Iya. Nah ini kan tidak perlu modal yang begitu besar, tapi karena dia pintar dan pandai memainkan. Nah, bonus demografi yang kita hadapi secara nasional memang enggak jadi tantangan. Anda bayangkan hari ini setiap tahun itu ada berapa sih yang wisuda? Iya, benar. Sih yang kemudian mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah, ini mau dikembalikan. Iya. Nah, kalau hari ini pemerintah dan pengambil kebijakan yang tidak mampu membuka pola pikir mereka untuk usia produktif manfaatkan dengan benar, tentu mereka menjadi beban. Nah, saya sendiri saya contohkan, memang keseharian saya di DPRD. Maka saya mikir ini, saya atau diri saya mungkin selamat. Iya. Tapi orang-orang sekitar saya mau kemana mereka? Ya alhamdulillah itu, ini bukan promosi ya. Iya benar. Saya hitung-hitung, wah saya buka usaha. Saya buka tempat pencucian mobil, saya buka lowongan kerja. Dan alhamdulillah, walaupun tempatnya sederhana, ada kafe, ada kopi, di situ ada lebih kurang 8 orang tenaga kerja yang bisa saya siapkan. Iya. Nah ini kan saya coba membantu meringankan beban negara sesuai dengan kemampuan saya. Kan? Nah, inilah yang termasuk kepedulian semua kita. Iya. Nah, kita harus juga berpikir bagaimana memanfaatkan mereka ini mengarahkan usia-usia produktif. Tidak hanya terlena. Dan mohon maaf,
tidak sedikit kita juga lihat anak-anak itu hanya nongkrong di warung kopi. Benar. Besok juga bentar lagi ngomongnya ratusan miliaran, tapi kopinya kopi pancong aja. Besok tuh bukannya dia lagi. Ngomongnya besar tapi Ya, besar kau kalau proyek ini tembus nih, wah kita benar. kayak tolong deh kopi pancong gitu kan. Nah, ini kan walaupun itu tidak dilarang, Iya. cuma kan kita kalau saya kembali ke Ya. Kuburaya dengan jumlah penduduk yang 670, Iya. sebenarnya model dasar Iya, benar. bonus demokrasi. Kedua itu kita memiliki lahan yang masih cukup luas. Jadi kita ketahui luasnya Kuburaya ini 80 kali luasnya kota. Iya. Jadi satu kota 80 kali luasnya Kuburaya. Kita bayangkan, mungkin kita keliling kota itu 10 hari misalnya, harus 80 hari baru kita selesai keliling Kuburaya. Saking luasnya. Nah, kemudian kita kan memiliki lahan yang luas, kemudian lautnya cukup luas. Iya. Jadi sebenarnya potensi yang ada di Kuburaya ini yang paling berpotensi hari ini adalah kita bicara soal pertanian, soal kehutanan, kemudian kelautan. Nah, cuman hari ini ya jujur kita masih belum optimal memanfaatkan. Nah, padahal kalau kita ini konsisten kan kita tahu sekarang hampir semua produk pertanian kita ngimpor. Beras kita ngimpor, jagung kita ngimpor, kedelai kita masih ngimpor. Nah, kenapa kita nggak coba berpikir kita bersuasembada? Iya. Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, Iya. tapi saya lihat hari ini pemerintah belum terlalu berpihak pada petani dan nelayan. Contohnya di Kuburaya. Nah, kita baru bisa menganggarkan sepersekian, masih kecil sekali untuk pertanian maupun perikanan. Nah, bagaimana kita mau mendorong mereka lebih profesional? Iya. Lalu apa itu bisa terjadi? Ya memang anggaran kita masih minim. Nah, sekedar diketahui saja, PAD Kuburaya itu PAD-nya ya, daerah itu baru berkisar 160 sampai 200 miliar. Nah, terkadang setiap tahunnya itu belum mencapai sampai 200 miliar. Walaupun kita target kayak tahun kemarin, tahun 2020. Gitu kita hanya mampu di angka 160-an. Iya. Nah, sebenarnya insya Allah masih bisa kita lihat. Contoh, kan? Hari ini perparkiran kita masih banyak. Parkiran kita yang belum tergarap dengan maksimal. Karena cobalah adik-adik nanti itu kan ya belum terkoordinir. Kita bayar betul, tapi masuknya kemana aja kita nggak tahu. Nah, kemudian berkaitan dengan tempat perkembangan usaha baru. Sekarang kan kita alhamdulillah tidak berapa lama lagi berdiri lagi sebuah hotel yang standar internasional di depan Jaya Mall. Kemudian kemarin kita juga meresmikan satu hotel Alimar ya. Kemudian tempat-tempat lain juga berjalan untuk mengembangkan PAD. Nah, mudah-mudahan ke depan kalau PAD kita meningkat, tentu program kita untuk kemasyarakatan ini, terutama pertanian dan perikanan itu bisa besar. Nah, satu hal yang mengembirakan, saya masih ingat, saya pernah melakukan dialog interaktif juga di TVRI. Itu saya menekankan bagaimana pemerintah pusat melakukan keadilan dalam pembagian bagi hasil usaha perkebunan sawit. Karena jujur, selama ini kita tidak pernah dapat apa-apa dari usaha perkebunan sawit dari pajak ekspornya. Bersyukur kita kepada Allah, rupanya omongan pada waktu mungkin salah satunya. Omongan saya pada waktu itu mungkin
terikut juga mereka Hmm. secara nasional, sampai saya agak sedikit marah waktu itu. Bahwa saya sampaikan negara ini seolah-olah hanya presiden dan DPR RI saja. Kita hanya numpang saja. Karena semuanya kan diatur. Hari ini undang-undang tidak bagus, besok mereka rubah, kan? Kebijakan pusat belum tentu sama dengan kebutuhan di daerah. Dan alhamdulillah, 30 Juli kemarin, ternyata keluar peraturan pemerintah berkaitan dengan bagi hasil sawit. Nah, kabupaten itu mendapatkan 60% dari 4% keseluruhan pajak bagi hasil sawit secara nasional, itu 60%-nya diberikan kepada daerah penghasil. Nah, berarti kan ada tambahan. Iya, benar. Ya. Yang saya dapat tadi, ini bahwasanya perlu peranan dari pemerintah maupun masyarakat. Jadi bergerak secara holistik gitu ya Pak. Jadi pemerintah maupun masyarakat untuk membangunnya pasti di Kuburaya maupun di Pontianak dengan melihat kondisi ataupun peluang yang ada disiapkan gitu ya Pak.